Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang program yang sudah kami buat. Di sini ada rekan saya, Reza Arfi Putra sebagai ketua, lalu ada Muhammad Iskandar sebagai anggota, lalu ada Muhammad Faisal sebagai anggota, dan saya sendiri Hermalia Putri sebagai anggota dan moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi pergudangan. Untuk set ini akan membahas tentang deskripsi aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iskandar. Kepada Muhammad Iskandar dipersilahkan. Ya, terima kasih Hermalia Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk deskripsi aplikasi, program ini berbasis web ditunjukkan untuk lebih memudahkan karyawan atau user untuk memanajemen barang masuk dan keluar dari gudang. Diharapkan program ini yang kami buat bisa mengatasi masalah yang sudah lama timbul dan penerapan sistem pergudangan manual. Program ini bisa mengontrol penerimaan dan pengiriman barang secara real time tanpa harus mencari data yang sudah tercecer. Aplikasi berbasis web ini bisa mengecek stok real yang sudah masuk pada saat itu juga. Jadi ketika barang masuk, user bisa langsung melakukan pengecekan jumlah barang yang datang dan memasukkan stok real time ke dalam program tersebut. Oleh karena itu sangat memudahkan user dalam mengelola stok tanpa mereka harus melakukan pengecekan ulang. Lanjut. Slide selanjutnya itu ruang lingkup. Ruang lingkup di sini yaitu jadi beberapa perusahaan masih menerapkan sistem pergudangan manual, di mana sistem manual tersebut banyak menyebabkan beberapa masalah, di antara lain yaitu selisih pada stok barang, kurang teliti dalam mencatat penerimaan dan pengiriman barang, dan lain-lain. Namun di era saat ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan sistem pergudangan menggunakan sebuah program, di mana nantinya program ini diharapkan bisa meminimalisir masalah yang selama ini sering terjadi. Di era digital saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan program digital yang menunjang kinerja di perusahaan mereka. Hampir seluruh perusahaan sudah menerapkan sistem digitalisasi ini dalam semua bidang dalam perusahaan. Tidak terkecuali dalam bidang pergudangan. Sistem gudang dalam perusahaan juga sangat penting, yaitu untuk memudahkan karyawan membuat manajemen dan mengelola barang. Dalam suatu perusahaan besar, gudang memiliki arti yang sangat penting bagi pendistribusian barang dalam perusahaan, dan gudang mempunyai peranan penting, yaitu guna mendukung keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, karena pada bagian gudang ini terjadi proses pengelolaan input menjadi output. Nah, sekiranya sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada rekan saya Muhammad Iskandar. Untuk slide selanjutnya ini akan membahas tentang analisa kebutuhan user. Analisa kebutuhan user ini sendiri adalah di tengah pesatnya perkembangan zaman ini, sudah banyak sekali pengembangan program berbasis web, di antaranya dalam bidang pergudangan, di mana program ini sangat berguna dalam perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar. Dalam penerapan pergudangan itu sendiri, banyak sekali terjadi kesalahan yang membuat calon user harus kontrol berkali-kali untuk memastikan barang masuk dan keluar yang sudah ada. Maka dari problem itulah, aplikasi berbasis web ini kami rancang. Aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan calon user untuk mengontrol semua barang masuk dan keluar hanya dalam satu aplikasi web. Aplikasi web ini selain dapat mengontrol barang masuk dan keluar, juga dapat digunakan sebagai acuan untuk report bulanan.
Jika terjadi selisih barang yang ada di dalam gudang, calon user dapat langsung melakukan pengecekan langsung dalam report barang masuk dan keluar dalam aplikasi web ini. Lalu untuk slide selanjutnya adalah analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem ini sendiri adalah dalam pengembangan sistem pergudangan yang sedang dirancang ini menggunakan data di beberapa perusahaan yang terkendala di gudang mereka, di mana kendala yang sering ditemui adalah selisih barang masuk dan keluar yang menyebabkan harus melakukan pengecekan ulang dari tahap awal ketika barang datang. Dengan sistem yang sedang kami rancang, kami yakin bisa mengatasi masalah yang sering terjadi di dalam sebuah perusahaan, khususnya di bidang gudang, di bagian gudang. Data yang akan kami sediakan sangat memudahkan user dalam pengecekan barang keluar secara terperinci tanpa harus melakukan pengecekan dari awal ketika barang masuk. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Arvin Putra. Kepada Reza Arvin Putra, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hermalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari sistem yang sedang kami bangun. Untuk pertama, di sini kita bisa melihat ada entity start, di mana entity start ini terhubungan dengan relationship, dan relationship ini dia mencabang ke dua bagian. Ketika dia memiliki form ketika dia memiliki ID, dia bisa langsung login. Tapi ketika dia belum memiliki ID, dia bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Di menu registrasi tersebut, di atribut registrasi, dia setelah selesai melakukan registrasi, dia akan kembali ke start, di mana indeks awal dari si program tersebut. Lalu ketika dia sudah memiliki ID, dia bisa langsung login, lalu akan diproses, masuk lagi, bertemu lagi dengan relationship. Relationship ini dia mencabang, dia akan membaca ID tersebut, passwordnya sudah benar atau belum. Jika sudah benar, dia akan lanjut memproses ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan dashboardnya. Tapi kalau dia membaca itu salah, dia akan kembali ke menu login kembali. Lalu di sini ketika dia sudah tampilan dashboard, dia akan melihat di sidebar ada menu katalog, ada barang masuk dan barang keluar. Di sini untuk katalog bisa dilihat di dalam gambar, ada beberapa rutenya. Barang masuk juga. Di sini saya akan coba jelaskan salah satunya aja di barang masuk. Oke, di sini di barang masuk kita bisa lihat di gambar. Di situ ada beberapa atribut. Atribut di sini adalah menu yang ada di barang masuk. Ya, salah satunya itu ada menu tambah, ubah, hapus, dan cetak. Di atribut tambah, ketika dia sudah masuk ke tambah barang masuk, itu akan lari ke relationship, di mana ketika dia tidak jadi, itu akan kembali ke indeks dari barang masuk. Tapi ketika dia jadi menambahkan barang masuk, berarti dia akan menginput, memproses, lalu akan tersimpan di database dan akan kembali ke barang masuk untuk tampilan view yang ada di webnya tersebut. Selanjutnya ada juga ubah. Kalau ubah ini dia nantinya akan ketemu relationship, langsung ketika tidak menjadi untuk berubah, bisa langsung masuk ke barang masuk kembali, ke tampilan barang masuk. Tapi jika dia jadi ubah barang, itu akan diproses, lalu dia akan update di database. Setelah update, dia akan kembali ke barang masuk tampilannya. Untuk hapus, dia langsung setelah hapus, dia langsung balik ke barang masuk dan data terhapus di database. Untuk cetak, di sini kita ada 3 atribut lagi. Di cetak ini atributnya itu ada atribut print, ada atribut convert to PDF,
import to PDF sama import to Excel. Untuk import to PDF dia akan langsung ke save ke PDF dan terdownload. Sama halnya dengan Excel. Excel juga seperti itu. Jadi dia langsung kembali ke tampilan barang masuk. Lalu kalau untuk print itu akan dilarikan ke print preview dari umumnya sih dilarikan ke print preview dari browsernya tersebut. Lalu diproses ketika kita sudah oke itu akan diproses dan akan dikembalikan ke tampilan barang masuk. Untuk barang keluar dan katalog pun sama. Tapi di sini kita lihat setelah login itu ada relationship di mana ketika kita tidak mau melakukan aktivitas apapun, kita bisa memilih menu logout, di mana logout itu ketika kita klik, dia akan kembali ke tampilan indeks dari web tersebut, di mana tampilan indeksnya adalah tampilan login. Oke, untuk flowchartnya cukup sekian, bisa dilanjut. Untuk slide selanjutnya ini mengenai use case diagram. Atau yang sering kita dengar UML. UML di sini dikarenakan kami ada keterlambatan dalam pengerjaannya, yang tadinya kami mau menyiapkan tampilan dari user, tapi karena adanya keterlambatan, jadi kita baru bisa menampilkan halaman adminnya aja. Halaman admin ini di sini dia bisa merubah tampilan profile, menambah katalog barang, menambah item barang masuk, merubah item barang masuk, menghapus item barang masuk, menambahkan item barang keluar, merubah item barang keluar, menghapus item barang keluar, dan melakukan printout laporan. Printout laporan ini ada yang tadi sudah dijelaskan tentang menu cetak. Namun dalam melakukan aktivitas tersebut, seorang admin atau pengguna itu harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Mungkin penjelasan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Reza Arvin Putra. Untuk slide selanjutnya ini berisi kesimpulan, di mana kesimpulan kami adalah rancangan sistem yang sudah dibuat ini akan memudahkan karyawan gudang untuk memonitor barang masuk dan keluar secara terperinci tanpa harus melakukan pengecekan fisik barang secara terus-menerus. Lalu untuk selanjutnya akan running program oleh rekan saya Muhammad Faisal. Kepada Muhammad Faisal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal akan menjelaskan tentang apa aja yang ada di program kami dan bagaimana tampilan program kami. Berikut tampilan login dan daftar member atau registrasi. Kurang lebihnya tampilan dashboardnya seperti ini. Ada jumlah karyawan, jumlah barang masuk. Di sini ada My Profile. My Profile ini ada fitur yang menampilkan profil si user atau admin. Dan di sini ada menu ubah profil untuk mengganti email, nama, dan foto. Lalu di sini ada kategori. Di kategori ini ada menu tambah barang, tambah kategori baru. Tambah kategori baru seperti ini, masukkan kategori barang, masukkan stok barang. Lalu ada ubah dan hapus.
Lalu di sini ada barang masuk. Barang masuk ini ada print out, lalu download PDF dan ekspor ke Excel. Berikut tampilannya. Ini untuk print, lalu ini untuk download PDF, lalu ini untuk ekspor ke Excel. Dia langsung akan mengekspor atau mendownload. Seperti ini. Nanti kalau udah menjadi file Excel-nya, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini ada tambah barang masuk. Di sini kita bisa masukkan beberapa kategori. Masukkan supplier, pilih kategori, masukkan nama customer, masukkan warna barang, OC, masukkan lebar atau meter, masukkan quantity, kode barang, dan tanggal. Lalu di sini ada ubah dan hapus. Untuk ubahnya kurang lebih sama dengan tampilan yang ada di tambah barang. Hapus. Lalu di sini ada data barang keluar. Kurang lebih sama dengan yang ada di data barang masuk. Cuma yang membedakan cuma proses barangnya aja, barang masuk dan keluar. Lalu ada logout untuk mengembalikan kita ke tampilan login. Kurang lebihnya seperti itu aplikasi simple atau web simple yang kami buat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Ibu Lia. Terima kasih, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya, Muhammad Faisal, yang sudah menjelaskan tentang program yang sudah kita buat. Mohon maaf untuk kekurangan dan kelebihan yang ada di program kami, dan mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.